Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dalam perkuliahan pengantar ilmu ekonomi bagian makro. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perekonomian tiga sektor, atau lengkapnya keseimbangan pendapatan nasional perekonomian tiga sektor. Jadi sama seperti pada materi sebelumnya, cuma di sini nanti ditambah satu pelaku ekonomi lagi, yaitu pemerintah. Jadi perekonomian tiga sektor berarti ada tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ya, baik, langsung kita ke materi ke slide selanjutnya, yaitu ini. Jadi perekonomian tiga sektor terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Artinya di sini dalam perekonomian ini ada intervensi atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Jadi campur tangan pemerintah ditunjukkan melalui variabel pajak dan subsidi. Jadi pajak dan subsidi itu yang mengelola adalah pemerintah, kan gitu. Jadi bentuk campur tangan pemerintah di sini melalui pajak dan subsidi dan pengeluaran pemerintah. Ya, jadi dalam analisis ini akan ditunjukkan peranan dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui variabel-variabel pajak, pengeluaran pemerintah, dan subsidi. Pengeluaran pemerintah ini adalah pembelanjaan atau perbelanjaan pemerintah. Ya, nanti pajak itu notasinya huruf T besar, pengeluaran pemerintah atau government expenditure itu huruf G, dan subsidi. Ya, subsidi nanti notasinya di sini nanti huruf Q kalau nggak salah, Q. Ya, coba nanti kita lihat. Ya, baik. Dalam perekonomian tiga sektor ini ada aliran pendapatan di antara tiga pelaku ekonomi tadi. Ada rumah tangga itu aliran pendapatan itu yang menerima, ya, jadi menerima pendapatan dari kepemilikan faktor produksi yang diterima dari perusahaan. Ya, ingat dulu di bagian mikro. Kemudian rumah tangga juga menerima pendapatan dari pemerintah, karena ada sebagian rumah tangga yang bekerja di sektor pemerintah. Yang bekerja di sektor swasta menerima pendapatan dari perusahaan, yang bekerja di sektor pemerintah menerima pendapatan dari pemerintah. Ini aliran pendapatan yang diterima rumah tangga. Kemudian perusahaan ini pendapatannya dari penjualan produknya, baik kepada rumah tangga maupun kepada pemerintah. Ini penerimaan boleh dari penjualan barang dan jasa atau produk kepada rumah tangga dan pemerintah. Kemudian pemerintah ini penerimaannya dari pajak yang dibayar rumah tangga dan pajak yang dibayar perusahaan. Ya, ini aliran pendapatan dari masing-masing pelaku ekonomi. Kemudian aliran pengeluaran setelah menerima tentunya harus dikeluarkan, ya, jangan disimpan saja. Nah, jadi dikeluarkan dari ketiga pelaku ekonomi. Pengeluaran rumah tangga itu terdiri dari pengeluaran konsumsi, tabungan, dan membayar pajak. Kenapa? Ya, ini karena rumah tangga juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi bagi pemerintah adalah penerimaan pajak. Kemudian pengeluaran oleh perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga sebagai biaya produksi dan juga membayar pajak. Jadi baik rumah tangga, perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Nah, negara ini yang diamanati untuk mengelola negara adalah pemerintah. Maka pemerintah boleh berganti-ganti, ya, tapi negara tetap satu, ya, yaitu NKRI kalau negara kita. Ya. Kemudian pemerintah pengeluarannya apa? Membeli barang dan jasa dari perusahaan
pemerintah pun juga melakukan konsumsi untuk operasional kepemerintahan dan juga membayar gaji dan upah kepada rumah tangga, kepada pegawai pemerintah tadi. Ya, ini aliran pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi. Selanjutnya pajak. Ya, pajak itu penerimaan negara ya. Dibayar oleh perusahaan maupun rumah tangga. Ini, tapi di sini terutama yang menjadi perhatian ini adalah pajak yang dibayar oleh rumah tangga. Ini, dalam analisis Keynes sederhana, ini perhatian kita pada perusahaan yang dibayar oleh rumah tangga. Ini, maka persamaan konsumsinya, persamaan sebelum persamaan konsumsi ini ada yang disebut sebagai YD. YD itu adalah pendapatan disposable, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu YD sama dengan Y min T. T adalah pajak, besarnya pajak. Sehingga fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya menjadi ini. Jadi kalau dulu pada perekonomian dua sektor itu cuma Y, sekarang Y tadi diganti YD pada perekonomian tiga sektor. C sama dengan A plus B YD. YD adalah pendapatan disposable. Jadi pendapatan setelah dikurangi, pendapatan nasional setelah dikurangi besarnya pajak. Ya. Kemudian S, begitu juga S, min A plus 1 min B YD. Ya, jadi pajak dengan demikian sekali lagi itu akan mengurangi besarnya konsumsi dan besarnya tabungan rumah tangga. Ya. Ini kemudian dalam sistem perpajakan ini, dalam terkait pajak ini dalam analisis Keynes sederhana ada dua sistem perpajakan, yaitu pajak tetap dan pajak tetap dulu ya. Kita ke pajak tetap. Ini pajak tetap, ini pajak yang besarnya sudah tertentu, dan nanti yang kedua pajak proporsional. Pajak proporsional ini pajak tetap dulu, pajak yang besarnya tetap pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Misalkan ini T sama dengan 40 ya, YD 90 plus 0,75 YD, C sama dengan 90 plus 0,75 YD. Ini ya, selanjutnya ini intinya pajak itu akan mengurangi besarnya konsumsi. Dengan adanya pajak, konsumsi akan menjadi lebih kecil dibanding kalau tidak ada pajak. Nah, berapa besarnya perubahan konsumsi sebagai akibat adanya pajak? Ya ini. Ya, jadi delta C, delta S itu sebesar pajak yang dikenakan tadi. Pajak misalkan sebesar 40. Ini pajak tetap namanya. Kemudian ya, ini perubahan konsumsi dan perubahan saving ini tergantung juga oleh besarnya MPC dan MPS ya. Jadi MPC dikalikan besarnya pajak, begitu juga untuk delta S, MPS dikalikan besarnya pajak. Ya, kemudian ini masih pada sistem pajak tetap ya. Ini fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada sistem pajak tetap. Seperti ini secara matematika. Ya, langsung saja kita ke tabel di sini ya. Nah, ini ada tabel sebelum pajak dan setelah pajak, ini pada sistem pajak tetap. Ya, perhatikan yang atas itu sebelum ada pajak T-nya 0, kemudian yang bawah setelah ada pajak T-nya sebesar 40. Karena ini pajak tetap. Jadi pajak yang besarnya tetap pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Jadi meskipun Y-nya itu semakin besar, T tetap sebesar 40. Perhatikan di sini yang di tabel yang atas dan yang bawah, yang atas sebelum pajak, yang bawah setelah pajak. Setelah adanya pajak, maka perhatikan besarnya konsumsi ini semakin lebih kecil dibanding yang atas.
Ya, jadi sekali lagi adanya pajak itu mengurangi konsumsi dan mengurangi tabungan. Maka di sini dalam tabel setelah adanya pajak besarnya konsumsi dan tabungan lebih kecil dibanding sebelum ada pajak. Ini berkurangnya 40-40 tadi. Kalau untuk konsumsi berkurang 30, untuk tabungan berkurang 10. Ya, itu kalau dijumlahkan kan 30 plus 10 40. Jadi besarnya perubahan pajak sebesar 40 itu dibagi mengurangi konsumsi 30, mengurangi tabungan 10. Ini. Kemudian kita ke sistem pajak selanjutnya yaitu pajak proporsional. Ini. Pajak proporsional kalau ini besarnya mengikuti besarnya pendapatan nasional. Ya, besarnya pajak yang ditetapkan dengan persentase tertentu dari pendapatan nasional. Ini, jadi semakin besar pendapatan nasional maka besarnya pajak juga akan semakin besar dalam persentase tertentu. Misalkan 10% misalkan, seperti ini ya. Kalau di sini dalam contoh 20%, 0,2. Jadi pajak proporsional itu ditulis seperti ini, T sama dengan 0,2 Y. Ini, jadi artinya pajak sebesar 20% dari pendapatan nasional. Nah, kalau di sebelah kanan itu fungsi konsumsi. Ya, jadi prinsipnya sama, pajak itu akan mengurangi konsumsi dan mengurangi tabungan, cuma dengan cara yang berbeda antara pajak tetap dan pajak proporsional. Caranya berbeda. Jadi pajak proporsional ini lebih mencerminkan keadilan. Kalau sekarang dalam konteks sekarang kan pajak itu dikenakan secara proporsional ya. Jadi sesuai dengan besarnya pendapatan seseorang. Semakin besar pendapatannya maka dia juga membayar pajak semakin banyak, proporsional. Nah, ini lebih mencerminkan keadilan. Ya, ini fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada sistem pajak proporsional ya. Ini secara matematika. Nah, kemudian dalam tabel seperti tadi sebelum pajak ini dengan data yang tadi, perhatikan yang bawah setelah pajak. Ini pajak proporsional, kalau tadi pajak tetap T sama dengan 40, proporsional T sama dengan 0,2 Y. Jadi ini misalkan pajak ditentukan sebesar 20% dari pendapatan nasional. Maka di sini pada tabel yang bawah pada kolom T ini besarnya mengikuti besarnya pendapatan nasional, 20% dari pendapatan nasional. Misalkan 48 itu 0,2 kali 240 itu sama dengan 48 dan seterusnya. Semuanya ini dikalikan 0,2. Nah, maka semakin besar angkanya. Karena pendapatan nasional juga semakin bertambah. Ya, kemudian ini, maka intinya sama, konsumsi dan tabungan juga berkurang. Ini pajak proporsional. Jadi saya ulangi, pajak itu akan mengurangi konsumsi, besarnya konsumsi dan tabungan. Kemudian sistemnya ada pajak tetap dan pajak proporsional. Jadi cara pengurangannya berbeda karena sistemnya berbeda. Tapi intinya mengurangi ya, mengurangi konsumsi dan mengurangi tabungan. Ini kemudian subsidi, ini contoh subsidi. Kalau subsidi ini membebani anggaran pemerintah. Jadi kalau subsidi itu menyenangkan masyarakat atau rumah tangga karena akan menambah pendapatan disposable. Kalau pajak itu mengurangi menjadi beban rumah tangga, kalau subsidi menyenangkan ya, karena ini semacam bantuan ya. Kalau sekarang mungkin ada yang disebut di masa pandemi tempo hari dan sampai saat ini pemerintah banyak memberikan subsidi dengan berbagai nama itu. Pada dasarnya itu adalah subsidi ya pada dasarnya. Ya, kemudian
Ini kalau subsidi menambah seperti ini dinotasikan dengan huruf Q misalkan. Nah, tinggal dikali berapa besarnya tambahan konsumsi dan saving diperoleh dari MPC kali Q besarnya subsidi, begitu juga MPS kali Q. Ya, ini subsidi tapi dalam sistem dalam model Keynes sederhana ini perhatian kita lebih ke yang pajak tadi. Subsidi agak kurang diperhatikan. Kenapa? Karena subsidi kan tidak selalu ada. Kalau pajak pasti ada. Kalau subsidi kan ini membebani anggaran pemerintah. Jadi tidak selalu ada. Ya. Kemudian bentuk campuran pemerintah selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah. Atau ini notasinya huruf G ya. Ini untuk belanja pemerintah. Ya, belanja barang dan jasa untuk membangun fasilitas umum atau untuk operasional pemerintahan ya. Ini besar kecilnya ini G pun ini merupakan variabel eksogen. Jadi besarnya sudah tertentu seperti halnya pada investasi sebelumnya pada perekonomian dua sektor. Ini besarnya sudah tertentu. Kemudian satu hal lagi yang penting dari model perekonomian tiga sektor ini adalah ini, keseimbangan pendapatan nasional. Pada sistem pajak tetap dan pada pajak proporsional. Pada sistem pajak tetap seperti ini, Y sama dengan C plus I plus G. Kalau persamaannya tetap sama, cuma di sini pada sistem pajak tetap ini pajaknya YD itu Y min T ya. Nah, akhirnya setelah melalui proses secara matematik, maka Y sama dengan C plus I plus G diperoleh rumus menjadi ini yang bawah, merah yang bawah ini. Ini pada sistem pajak tetap. Kemudian pada pajak proporsional ini berbeda sedikit ya. Kalau pada pajak proporsional rumus asal persamaan asalnya sama, Y sama dengan C plus I plus G. Kemudian setelah melalui proses turunan secara matematika, penurunan secara matematika, akhirnya diperoleh rumus yang seperti ini, yang merah ini. Ya kan berbeda dengan yang tadi. Ya, jadi melalui proses matematika. Ini kemudian ada contoh, ini sesuai untuk mengerjakan ini tinggal, jadi yang atas ini adalah sistem pajak tetap, diketahui dari T sama dengan 40, yang bawah ini sistem pajak proporsional. Jadi di sini ditanyakan berapa atau tentukan besarnya pendapatan nasional ekuilibrium. Nah ini dikerjakan dengan rumus yang tadi. Pajak tetap pakai rumus yang pajak tetap, kemudian yang nomor 2 pakai rumus yang pajak proporsional. Ya, demikian. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan pada perkuliahan secara offline ataupun secara online nanti. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.